Oke guys, ya guys. Oke, ya guys. Oke, kita aman di sini. Oke ya guys, kita aman ya guys ya di sini. Oke. Oke. Kita santai di sini ya guys ya. Oke, sambil ya, kita sambil main HP. Hah? The Amazing Digital Circus episode 3 udah muncul. Yuk guys, kita reaction. Gaskeun lah, yuy. お前はもう死んでいる。Yuk guys, ketemu gue di Evan Creative Channel. Di video kali ini gue bakal reaction animasi The Amazing Digital Circus episode 3 ya guys ya. Oke, jadi The Amazing Digital Circus episode 3 udah muncul ya guys ya. Oke, tadi jam 5 pagi ya, jam subuhan tadi udah tayang perdana ya guys ya. Ya oke. Dan di video sebelumnya kita udah reaction animasi The Amazing Digital Circus episode 2 ya guys ya. Yang dimana ceritanya itu cerita petualangan tergokil dan terkocak di dunia permen ya guys ya. Dan ada kenyataan pahit ya untuk seorang NPC yang namanya Gami siapa ya? Gamigo. Nah, Gamigo itu baru tahu ya guys ya kalau dirinya itu gak nyata ya guys ya. Dan di endingnya itu ya, si Jax ini malah masukin monster yang udah diusir dari kerajaan permen ya guys ya, yang udah dimasukin ke selokan ya guys ya. Oke, dan malah dimasukin lagi sama si Jax ya. Alasan karena diusir itu karena dia udah makan penduduk permen ya guys ya. Oke. Dan sorry banget ya, di video kali ini gua tampil beda karena topeng gua rada rusak dikit ya guys ya. Maaf banget, topeng gua ini jadinya kendor ya guys ya, kurang kenceng, terus juga nantinya bakal ke bawah-bawah gitu ya. Dan nanti ini udah gak jelas ya guys ya penglihatannya ya. Oke, dan sorry banget ya sebetulnya gua lagi sakit ya guys ya. Lagi sakit, tapi ini lumayan lah rada sembuh. Dan ya, kita bakal reaction ya guys ya. Oke. Tapi sebelum masuk videonya, tolong bantu channel ini dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua pembahasan video dari gue ya guys ya, supaya gue lebih tambah semangat ya guys ya. Ya oke, kemarin itu pas hari Selasa ya malam itu Iran nyerang Israel ya guys ya, pakai rudalnya guys. Hebat tuh. Yuk sama-sama kita ucapin takbir Allahu Akbar. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk aja ke videonya ya guys ya. Come on guys. Oke guys, dan ini dia The Amazing Digital Circus episode 3, Misteri di Millennial Manor. Di Millennial Manor. Oke. Mungkin ini bakal horor dikit ya guys ya. Kelihatan dari thumbnailnya tuh, si Kinger dan Pomni, dan ada tangan-tangan ya guys ya. Oke, kita nggak sabar nih ya guys ya, The Amazing Digital Circus guys. Ayo kita reaction. Tapi sebelum itu bentar ya, gua mau kecilin dulu biar suara kita ini. Nah, biar suara gua jelas ya guys ya, dan suara video juga jelas. Mungkin segini aja udah cukup. Yap, ayo kita reaction ya guys ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya guys ya, dan juga like. Ayo guys kita reaction tanpa berlama-lama lagi. Ayo guys kan.
Bentar. Biasaan, Cuk. Bentar, guys. Kok nggak ada suara sih? Sekarang udah ada suara ya guys ya. Oke, gue udah setting ya guys ya. Setting yang sempurna. Oke. Bismillah aja ya guys ya, suara gue ini kedengaran ya di video. Oke. Dan gak keganggu juga. Soalnya kan gue selama ini kan kalau revision kan lewat HP guys. Oke. Gaskan guys. Oke, ini intro terbaru ya guys ya. Oke, untuk Murder Drones episode 7 atau 8 gue nggak tahu ya guys ya, gue belum nonton soalnya. Oke, ini apa nih? Udah nggak kuat lagi tahu. Kuat lah, kehabisan oksigen nggak bikin kita mati kali. Lupa ya. Tapi rasanya kayak beneran mau mati. Coba nggak usah dipikirin, coba kamu nggak manja. Aku mau tahu gimana jadinya badan kartun konyol kamu. Hei, santai aja Cuk, kali. lentur banget. Aja kali kamu tuh. Ya udah, aku coba ya. Oke, kayaknya udah mulai biru nih. Widih, ini baru nih. Warnanya berubah. Mukanya merah sekarang. Wah, oren, kuning, hijau. Wow, Hijau, lihat, biru. dia membiru pilu. Emang dia aslinya. Udah kayak bunglon aja. Kayaknya perubahan warnanya makin cepat. Kenapa harus aku sih? Kenapa nggak salah satu dari kalian aja? Ya, soalnya tiap orang tuh reaksinya beda-beda. Misalnya, Hingar bercahaya, Ragata rambut keritingnya berdiri, topengnya Genggel muter-muter, terus si Zubal gak belok lagi. Lenganku emang kalau kamu, Dia nggak mau nunjukin ke kita soalnya dia cupu. Kan biar berasa misteriusnya. Penonton, menurut kalian gimana nih? Bisa nggak sih nggak kayak gitu? Kenapa kalian berdiri di sini kalau ada petualangan yang bisa dilakukan? Petualangan hari ini adalah misteri di Mildenhall Manor. Itu benar, rumah yang gede dan nyeremin ini katanya dipenuhi dengan banyak kejadian dan aktivitas paranormal. Tugas kalian adalah menyelidiki misteri rumah itu dan menangkap semua aktivitas hantu yang menghantui. Untuk pertama kalinya, kalian bisa. Oh, Subal mana? Aku bikin petualangan keren dan dewasa ini cuma buat dia. oke, jadi selama ini Zubel gak suka ikut ya guys ya. Apa? Ayolah please, kali ini Zubel ikut dong. nggak bakal punya kesadaran sendiri kan? Mana aku tahu? Emang aku bosnya? Ini benar. Sekarang semuanya keretakan dimensi. Waktunya bertualang. Ngeri coy. Kayak mention di Murder Drones gak sih? Oh, tempatnya serem loh. Kira-kira hal mengerikan apa ya yang udah Ken siapin? Semoga petualangan ini nggak jadi tambahan mimpi buruk buat aku. Aku nggak terlalu suka horor dan nggak begitu Nggak terlalu tahan suka sama yang horor sih. ngaget-ngagetin. Ya elah, masa gitu aja takut? Kenapa? Sama vacuum cleaner juga takut? Jangan gitu dong. Dia habis ngalamin banyak hal berat tahu. Kita semua juga kali. Ya kan, Genggel? Kalian dengar itu nggak? Iya sih, ketawa siapa cok? Hei, Aku Gasly. Dan aku bakal jadi pemandu kalian. itu matanya nyemil copot Nggak sih. bisa masuk lagi. Jadi ingat waktu pertama kali aku kaget, tapi aku nggak tahu kenapa mata kamu nggak balik. Soalnya aku nggak ngalamin. Sebelum kalian lanjutin petualangannya, kalian harus pilih pintu mana yang bakal kalian lewatin. Pintu yang Oke, ini pemandunya ya guys ya, pemandu. Pintu yang wow untuk semua usia. Pintu Untuk yang di semua kanan usia. itu pintu yang serem banget. Pintu yang buat Zubel si dewasa. Kalian mau pilih Oh, Zubel si dewasa. Apaan sih, Jax? Kenapa? Bukannya kita tuh harus nanggapin semua hantu ya? Kita pilih pintu yang mana ya? Oh, lagi benerin mata tuh. Yang itu aja kali ya? Tenang aja, Genggel, biar aku ambilin. Oh itu, pintu yang serem. Zubel, keluar dong.
Aku cuma mau ngomong sama kamu. Oh, aku tahu. Jadi selama ini kamu bisa gitu? Subel, aku cuma mau tahu kenapa kamu terus ngelewatin semua petualangan kerenku. Nanti kalau perasaan Bubble terluka, gimana? Perasaan bab. Cukup soal perasaan Bubble. Gimana dengan perasaan kamu? Wih. Jadi, apa yang kamu pikirin, Subel? Jadi ini kamu harus psikolog cuy kan. Hahaha, kocak habis. Kocak habis. Maksudku, aku udah bilang apa masalahku, tapi kamu gak pernah ingat soalnya. Pikiranku kayak kelapa yang dipoles lilin lebah. Nggak ada yang lolos dari ingatanku. Jadi, apa yang bisa aku lakukan biar petualanganku lebih menarik buat kamu? Tuh kan, ini nih yang barusan aku maksud. Yang kamu pikirin cuma petualangan kamu. Masalahku gak ada hubungannya sama petualangan. Ini tuh, Tawa, kamu pasti gak ngedengerin juga. Coba lihat lebah ganteng yang ku gambar. Oke. Katanya ini pintu yang sangat seram. Gitu ya. Apa itu? Cuk, itu kepala. Oh, itu enggak. Itu kepala poni. Apaan tuh? Penasaran itu benda apa ya? Namaku Baron Theodore Mildenhall. Berburu hobiku yang sudah sangat lama aku lakukan. Walau bisa dikatakan berubah jadi obsesi. Makhluk yang kalian lihat telah kuburu selama bertahun-tahun. Bukan manusia, tapi juga bukan hewan. Sesuatu yang nista, juga jahat. Kuhabiskan setiap hembusan nafasku untuk bisa melindungi keluargaku dari makhluk itu. Berharap ketika membunuhnya, aku bebas dari perasaan menjijikan dan kengerian yang tak terhindarkan. Aku salah. Tahu nggak? Aku mulai mikir. Gimana Apa? kalau kita coba cari jalan naik buat balik ke yang lain? Oke, bagus. Keren banget. Aku cinta petualangan ini. Katanya nggak suka horor. Kita bisa pakai ini buat naik ke atas. Dikunci, kekunci. Oh ya pastilah, dikunci. Seneng banget deh ini kekunci. Selasa 4 Desember. Meski aku telah menembak berkali-kali di bagian vitalnya, memenggal kepalanya untuk trofi di dindingku, masalahku baru saja dimulai. Saat aku mengalihkan pandanganku darinya, meski sekilas, aku sadar tubuhnya telah menghilang. Makhluk itu belum mati, dia pasti kembali. Fokus banget sih, King. Merenggut darinya. Dan jika ada yang mendengar ini, yang aku minta hanya satu. Terus awasi kepala itu. Kalian sudah diperingatkan. Penempatan cerita di sini agak ngerepotin ya. Dapet nih. Apa itu? Dan kegelapan ini juga agak ngerepotin. Apaan tuh? Kamu ya? Bukan? Oh, bentar. Maksudnya aku yang nyentuh kamu barusan. Ya, itu aku. Ini tanganmu kan? Itu mataku. Iya, tapi mata yang mana? Ya, kayaknya bukan itu deh poinnya. Bisa nggak berhenti nyentuh mataku? Oh iya, sorry. Kenapa? Ada apa? Aku baru ingat cerita yang lucu banget. Apaan sih? Lah, terus kenapa kamu teriak? Tapi kayaknya nggak terlalu lucu sih. Ya ampun. Menurut aku, kita mending saling berpegangan, terus jalan balik pelan-pelan ke ruang trofi. Waduh. Ya, boleh juga sih. Itu apaan? Apanya apaan? Itu apa? Cuma magnet atau kabel. Masa kapal? Iya, apapun itu. Aku rasa kita seharusnya benar-benar diam. Oke, ya aku setuju sih. Sadar nggak sih kamu tuh kadang nyambung, kadang enggak tahu? Loh, kamu Ada alat di sini. bukannya itu malah bikin berisik ya? Beneran ada lalat loh.
permisi, bisa ngomong yang jelas enggak? Aku nggak ngerti tadi. Tinggalin alatnya, lari. Ayo. Mommy, kayaknya ini makhluk yang dimaksud rekaman tadi. Cepetan, ayo cepet. Ayo. Ayo cepet. Ah, kamu cantik banget, sayang. Akhirnya. Ayo cepet. Hah? Oh iya, benar. Siap untuk lepas landas, karena kapal ini bakal naik ke atas. Kok gini? Ini mah turun. Kenapa kita nggak naik? Naik! Petualanganku itu bukan buat menyiksa tamuku. Semua penderitaan yang terjadi 100% enggak sengaja, kayak para penjahat perang. Emang siapa juga yang ngomongin itu? Aku sama sekali nggak peduli sama petualangan kamu. Ya terus masalahnya apa? Aku udah coba ingat, tapi kamu dan otakku gak mau ngasih tahu aku. Aku masalahnya, ingat nggak? Aku nggak suka diriku. Aku benci Nggak suka diri? semua bagian konyol yang bisa dilepas ini. Aku cuma butuh sesuatu yang bikin aku. Oh, jadi Oh iya, sekarang aku ingat kenapa aku nggak bisa ingat. Itu karena masalahnya udah selesai. Cukup ganti bagian Zubel yang gak kamu suka dengan yang lebih baik. Aku udah nyoba nyari bagian yang aku suka. Jadi kembali ke petualangan. Lupain aja lah. Lupain? Udah lupain. Lupa apanya? Oke, gak ada yang suka petualangan bodoh. Haha, lucu banget Zubel. Ragata terlalu baik buat ngomong. Jax kayak anjing sama semuanya. Genggal terlalu pemalu buat ngomong. Sementara Ginger gila. Terus Bonnie, dia kayak makin trauma setiap balik dari petualangan. Oh, Zubel. Bikin petualangan itu keahlianku. Satu-satunya tujuan keberadaan. Dan yang kamu bilang barusan artinya aku payah dalam hal yang kukuasai dan itu sangat glitch. Ini sebenarnya sesi terapi siapa sih? Oh iya, kita kan perlu nyari tahu akar masalah perilakumu. Aku bakal nunjukin bercak tinta dan kamu harus ungkapkan kata pertama yang ada di pikiranmu. Ini apa? Oh, ke bawah jadinya. Ya ampun, Ke atas. ini kita di mana lagi? Tahu deh, ruang bawah tanah mungkin. Oke. Seru nih. Keadaan jadi jauh lebih buruk dari yang dapat kubayangkan. Ketakutan telah mengubahku sampai ke titik di mana aku tidak lagi dapat menjadi pelindung yang dibutuhkan bagi istri dan anak-anakku. Tercekat pada setiap bayangan, setiap suara. Aku berhasil menembak makhluk itu. Ternyata yang kutembak adalah istriku. Itu ironis, bukan? Dalam upayaku melindungi mereka, aku malah berakhir menjadi monster. Kini aku menunggu di ruang bawah tanah, melindungi satu-satunya hal yang tersisa, jiwaku. Aku Tenggorok. bersumpah akan menghentikan makhluk itu bagaimanapun caranya. Oh, Gimana kalau kita ambil senapan? Oh iya, bener juga. maksudnya Tolong jangan hidup lagi. Oke, siap. ngomong. Oke, siap. Kayaknya cuma ada 2 peluru. Kita nggak boleh meleset. Iya. Ngumpet di belakangku. Apaan tuh? Tangan. Wah, mayat. Kepala. Tanpa kepala, cuy. Datang lagi. Ginger, kayaknya di sebelah sini juga ada masalah tuh. Oke, kamu tenang aja. Biar aku yang beresin. Kayaknya sniper andalan deh. Oh iya dong. Ternyata nggak terlalu sulit. Itulah yang akan kukatakan kalau aku tidak tahu bahwa makhluk
Dan siapapun yang menyakitinya akan diseret ke dalam neraka terkutuk yang dingin di mana jiwaku bersemayam. Maafkan aku, para pendengar, tapi ku butuh inang hidup untuk keluar dari aula terkutuk neraka. Dan tubuh kalian akan menjadi kunci bagi keberhasilanku. Ya elah. Bentar deh, terus gimana dia ngerekam ini kalau dia di neraka? Semoga kalian siap, karena napas yang kalian ambil di sana akan jadi yang terakhir, dan tubuh kalian akan menjadi milikku. Aku benci petualangan bodoh ini. Ditarik dong. Ini malah nyantai mangan. Tehnya enak. Aku turut prihatin loh soal suamimu yang ngebunuh kamu. Kayak nggak tahu laki-laki. Prioritasnya kan emang selalu aneh. Iya, aku tahu banget kok. Aku harap mereka nggak bosan sama monolognya yang membosankan. Pria itu bisa mengubah cerita 57 detik jadi sebuah tragedi Yunani. Oke, nanti aku tanya ya kalau ketemu mereka. Makasih loh buat tehnya. Seneng banget deh bisa ngobrol di sini. Santai aja lah. Kapan-kapan mampir lagi ya. Oh iya, pasti. Selamat para konwolfalku yang perkasa. Kalian telah memilih jalan damai dan kalian harus bangga dengan kebaikan diri kalian. Sayangnya kalian harus menunggu sampai petualangan temanmu yang lain selesai sebelum aku mengizinkan kalian pergi. Kira-kira berapa lama lagi ya? Oh, yang lain udah selesai, tinggal Pomni dan Kinger doang ya guys ya. Kita beneran lagi ada di neraka sekarang. Neraka. Neraka. Emang kesiksa, tapi nggak mungkin aku disiksa di neraka beneran. Tenang ya, aku yakin Kane pasti udah nyiapin jalan keluar. Gak ada lampu kayak. Tunggu, Wow. biar aku Kayak coba bakteri sesuatu. gitu. Hei, ternyata beneran ada tangga tahu di sana. Mungkin itu jalan keluarnya. Siapa tahu berhasil, soalnya kan kita masih punya tubuh kita. Tapi aku khawatir sih sama yang dibilang rekaman itu. Aku mau nyoba lari aja lah. Tunggu, Pomni. Jangan-jangan perangkap nih. Armahnya. Kerasukan dong. Pomni! Hei, keluar dari tubuhnya, dasar jiwa terkutuk. Ngeri jauh. Kamu baik-baik aja kan? Enggak. Ya, aku rasa jiwa-jiwa itu tertarik pada makhluk hidup mencari tubuh supaya bisa keluar. Ngeri banget sih Pomni tadi. 4 tahun ilmu komputer cuma buat beginian doang. Kenapa sih? Setiap detik aku di sini isinya cuma mimpi buruk. Udah kuduga pasti bakal begini. Dia cuma mau aku menderita. Aku beneran di neraka. Jangan begitu. Kamu nggak tersiksa kok. Ya, kita emang lagi beneran di neraka sih. Lupain aja. Gimana kalau kita relax dulu? Mumpung nggak ada yang ngejar kita, ya kan? Semua gara-gara aku ya kita jadi berakhir di jalur ini. Maafin aku ya, Pomni. Kenapa kamu jadi beda banget sih pas di sini? Oh ya, emang iya. Biasanya sih aku nggak begitu jago nginget. Tapi dikelilingin kegelapan kayak begini, selalu ngebawa aku ke waktu tertentu. Tepat setelah istriku terabstraksi. Oh, Aku ingat persis gimana kejadiannya, tapi kami berakhir di dalam benteng berdua. Di sana gelap. Dan gak tahu kenapa kegelapan itu bikin dia sedikit tenang. Temit-temit tajam yang keras mulai melunak. Dan dia gak terlihat marah lagi. Memang sih dia
Oke, ada misteri yang udah terungkap ya guys ya. Di sini, di sirkus ini. Iya, dia lucu, kreatif, dan tertarik banget sama entomologi. Dulu aku benci serangga dan ajaibnya dia bisa bikin aku jadi suka. Oh, Ini emang bukan kenanganku yang paling ceria sih, tapi seenggaknya cuma ini yang bisa aku kenali. Aku tahu gimana rasanya berada di sirkus ini. Kadang semuanya terasa percuma, pointless. Oke, percuma. tapi enggak kok. Enggak kalau kamu punya orang yang peduli sama kamu. Kenangan indah itu sangat berarti. Simpan itu baik-baik dan hargai mereka yang di sekitarmu. Kamu gak pernah tahu kapan mereka pergi. Di sini, hal terburuk yang bisa kamu lakuin itu membuat seseorang merasa gak diinginkan. Aku senang deh kamu ada di sini. Tahu nggak? Dari tadi itu aku mikirin soal rekaman terakhir. Dia bilang napas yang kalian ambil di sana akan jadi yang terakhir. Mungkin kita bisa lolos kalau kita nggak napas. Tapi aku nggak terlalu jago nahan napas. Nah, gimana kalau kita coba? Nggak usah kita pikirin. Kalau kita keluar dan balik lagi ke sirkus, kamu nanti bakal balik lagi jadi gila. Kamu pasti nggak bakalan ingat sama semua ini, ya kan? Kamu nggak usah mikirin aku. Selama kamu ingat, semuanya bakal baik-baik aja kok. Kamu itu kuat, Pomni. Dan aku yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini. Pegangan sama aku ya. Kita lewatin ini bareng-bareng. Kamu siap? Bercahaya, Cuk. Wah, Pomni, Kinger, kalian nggak apa-apa kan? Serem nggak tadi? Aku nggak apa-apa kok. Ini ada apa ya? Udahlah, nggak usah pikirin. Pomni tadi berani banget. Itu juga kalau aku nggak salah ingat. Gitu gak sih? Iya, gitu deh. Oh iya, Ragata, Ya, aku cuma mau bilang makasih ya udah selalu peduli sama aku. Kayaknya selama ini aku kurang ngehargain perhatian kamu. oh, makasih loh Pomni. Aku cuma mau mastiin kamu gak kenapa-napa. Kita semua tuh peduli banget tahu sama kamu. Kamu nggak lupa ngambil topeng komediku kan? Terus akhirnya aku mulai Baru tahu gua, apa tinggal yang nggak sana. itu arah beneran atau cuma bohongan. Astaga naga, kayaknya mereka udah menyelesaikan petualangannya dan kembali. Cepetan, kita pura-pura nggak lagi kasih terakhir. Sekarang Zubel yang jadi psikolog. Selamat datang para kucing susuku yang berisik. Kucing susu yang berisik. Al manggil kamu kayak gitu lagi. Gimana rasanya kejebak sama si gila? Ya, sebenarnya lumayan kok. Cuk. Itu Jack kenapa sih kayak gitu terus? Oke. Created, directed, written by Gusur. Oke. Dan inilah dia misteri dari The Amazing Digital Circus episode 3 ya guys ya. Lumayan lah animasinya cuy. Oke, kita bakal bahas ya guys ya. Sebentar ya guys ya. Oke guys, jadi itulah animasi The Amazing Digital Circus episode 3 guys ya. Animasinya lumayan ya guys ya. Oke, dan kita dapat misteri terbaru ya guys ya. Oke, yang di mana? Oke, jadi di isi rumah hantu itu sepertinya adalah masalah Kinger dan gelap-gelapan ya guys ya. Yang sempat masuk ke neraka juga.
nerakanya nggak jelas lah. Oke, jadi pemilik kerasukan ya tadi itu, dan beberapa misteri dari sound disc yang kaset itu ya guys ya, gue nggak terlalu dengar sih. Yang jelas Kinger itu nyeritain kalau dia kan udah punya istri. Jadi Kinger ini dan juga istrinya, mungkin istrinya itu yang waktu itu ya, yang katanya episode pertama itu yang katanya yang mirip Kinger tapi warnanya coklat, itu pasti istrinya si King. Oke, jadi istrinya ini namanya adalah Queen ya guys ya, pastinya lah. Kalau ada raja pasti ada ratu. Oke, The Queen ini udah terabstraksi ya guys ya, tapi pas di momen gelap-gelapan cuma berduaan, Kinger dan istrinya yang udah terabstraksi, yang alias The Queen yang udah terabstraksi itu udah gak ngamuk lagi ya guys ya. Dan itu wah, jadi dulunya ini yang paling suka sama serangga itu adalah The Queen ya guys ya, istrinya si Kinger. Dan sekarang Kinger itu, dulunya Kinger gak suka sama serangga, tapi sekarang dia suka sama serangga. Katanya sih kalau istrinya itu yang The Queen itu sangatlah baik, kreatif, cerdas, dan banyak lah. Tapi sayangnya dia udah terabstraksi ya guys ya. Oke, itu misterinya guys ya. Oke, dan itulah animasi The Amazing Digital Circus episode 3 ya guys ya. Udah banyak nih misteri yang udah terungkap ya guys ya. Ini baru misteri tentang Kinger doang ya guys ya. Kinger, oke. Kinger, terus di episode 2 itu tentang si Kamigo, kenyataan pahit ya guys ya, yang dirinya itu bukan makhluk asli ya guys ya. Dan juga di animasi pertama sih itu baru pilot doang ya guys ya, yang dimana Pomni itu cuma masuk ke dunia maya dan dunia maya digital sirkus gitu, dan dia nyari jalan keluar. Dan kira-kira seperti apa nih animasi The Amazing Digital Circus episode 4 selanjutnya? Gimana menurut kalian? Silahkan komen ya guys ya. Dan jangan lupa like video ini. Oke, jadi udah gitu aja. Thank you. Bye. Jangan lupa, jangan lupa subscribe Evan Creative Channel ya guys ya. Oke, jangan lupa subscribe Evan Creative Channel. Dah. Oke. Akhirnya. Cuh.